Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. On The Groove merupakan podcast Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan membahas mengenai gambut dan mangrove serta isu-isu terkini yang berada di tengah masyarakat. Nah, Sob, di hari kedua atau di episode keempat kali ini saya masih berada di event pameran Indo-Green Environment and Forestry Expo ke-12. Nah, dan di hari kedua ini juga masih sangat meriah sekali, Sob, karena masih banyak partisipan atau booth-booth yang membuka atraksi bahkan lebih atraktif lagi ya dibanding hari pertama. Dan saya juga tidak bosan-bosannya juga nih mengingatkan buat sobat On The Groove semua yang ingin hadir ke dalam pameran Indo-Green ini, jangan lupa mengunjungi booth BRGM. Kenapa? Karena di booth BRGM banyak sekali aktivitas yang menarik. Salah satunya ada lomba melukis dan menggambar. Nah, ini salah satu aktivitas yang sangat digemari di hari pertama kemarin. Dan banyak sekali juga kuis-kuis yang untuk mendapatkan hadiah menarik. Dan serta untuk para sobat gambut dan mangrove juga yang ingin mendapatkan souvenir menarik nih, seperti pin yang saya pakai sekarang, itu bisa langsung datang ke booth BRGM. Nah, dan jangan lupa ya, kita tunggu hari ini di pameran Indo-Green hari kedua ini. Nah, baik sobat gambut dan mangrove, ngomongin Indo-Green, nah ini sedikit informasi saja bahwa pameran ini itu sebenarnya dilakukan hampir setiap tahun ya. Jadi rutin. Namun di tahun 2020 kemarin nih ya, bertepatan juga masuknya COVID-19 dan statusnya menjadi pandemi. Nah, Indo-Green ini sempat terhenti nih atau ditunda dulu kurang lebih selama 2 tahun dan baru dimulai lagi tahun 2022 ini. Nah, ngomongin masalah pandemi COVID nih, ini saya sebagai host juga teringat bagaimana sulitnya untuk beraktivitas karena pandemi COVID-19 ini. Dan banyak orang juga yang terkena imbasnya, baik dari kesehatan hingga ekonomi. Nah, namun banyak juga masyarakat juga yang mulai memperhatikan gaya hidupnya, terutama kesehatan. Nah, salah satunya adalah mengkonsumsi rempah-rempah. Nah, kenapa rempah-rempah? Mungkin karena banyak sekali rempah-rempah, jenis rempah di Indonesia, sehingga ini mulai digunakan, mulai dimanfaatkan. Khasiatnya karena memang cukup bagus ya untuk melindungi dan menjaga diri. Dan rempah-rempah ini juga bisa digunakan sebagai penangkal atau peningkat daya tahan tubuh. Nah, ngomongin rempah-rempah, ini bukan On The Groove namanya jika tidak mendatangkan narasumber atau bintang tamu yang spesial. Nah, tentunya karena kita membahas rempah-rempah, kita juga menghadirkan narasumber yang cukup kompeten di bidang ini. Dan tanpa berlama-lama juga, karena narasumbernya sudah di sebelah saya juga nih, kita sambut Bu Tuti. Ya. Halo, selamat datang Bu Tuti di On The Groove. Selamat datang juga Mas Rizky. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kemarin saya dapat info katanya Ibu berangkat dari Bengkalis nih Bu ya. Iya. Cukup jauh juga perjalanan Ibu ke Jakarta. Gitu. Kesannya gimana nih Bu datang dari Bengkalis ke Jakarta? Apa yang paling Ibu ingat nih ketika datang ke Jakarta? Yang saya ingatkan perjalanan dari Bengkalis ke Pekanbaru itu berjalan dengan lancar alhamdulillah, dan sampainya di sini di Jakarta agak sedikit macet Pak. Memang dari dulu kemacetan ini melekat banget di Jakarta, tapi nggak apa-apa Bu. Sebelum Ibu kota pindah dari Jakarta, ya Ibu bisa mampir dulu ke Jakarta. Nah, baik sobat gambut dan mangrove, sebelum kita mulai obrolan ringannya nih Bu ya. Iya. Jadi kita ngobrol santai aja deh. Iya deh. Nggak perlu tegang-tegang lah gitu, karena ngomongin masalah rempah untuk kesehatan, jadi kita harus rileks gitu sob. Nah, Bu Tuti ini adalah ketua kelompok wanita Tani Makmur Jaya dari Desa Tamiang, Kabupaten Pulau Bengkalis ya Bu ya? Iya, Pulau Bengkalis. Nah, beliau ini menjadi salah satu kelompok wanita kelompok tani wanita yang mengolah lahan gambut untuk ditanami rempah. Nah, apa saja rempahnya? Langsung aja deh kita tanya ke Bu Tuti ya Sob ya. Nah,
Jadi rempahnya apa aja nih Bu yang ditanam di lahan gambut? Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Rizky, saya izin mau perkenalkan diri. Boleh, silahkan. Nah, ini mau memperkenalkan diri nih Sob. Ya. Nah, nama saya Tuti Sarinem dari Desa Temiang, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis, Riau. Alhamdulillah di kelompok yang saya bina itu kita menanam jahe merah, serai, dan juga bermacam-macam tanaman, sayur-sayuran, dan juga seperti keladi dan seperti pisang dan juga buah sukun dan macam-macam. Ya, Bu, ya? Iya, banyak macam. Tapi kebanyakan jenisnya rempah. Iya, jenisnya rempah. Nah, ini rempah yang dijagokan sama kelompok tani wanita ibu apa nih? Jahe merah, Pak. Jahe merah sama serai, kunyit, kencur, dan bermacam-macam kayak pon-pon gitu, Pak. Itu apa ya, Bu ya? Ibarat tanaman obat. Oh, tanaman obat. Iya. Baik. Nah, sobat, ternyata banyak sekali nih yang Bu Tuti tanam di lahan gambutnya ya. Karena untuk menghasilkan juga nih. Iya. Baik, Bu Tuti. Ini tadi karena Ibu sempat bilang ada jahe merah, saya tertarik sama jahe merahnya nih. Iya. Nah, dari jahe merah ini Bu, Ibu turunkan lagi nggak nih produknya, atau Ibu olah kembali nggak jahe, atau memang ya udah kelompok tani Ibu hanya menanam jahe lalu ya jahenya dijual kayak begitu? Saat ini Pak, sekarang kita jahe merah itu ada inovasi-inovasi, tidak menjual bahan mentah atau bahan mentah, dan kita bikin produk Pak, kayak bandrek, wedang jahe, dan jamu-jamu untuk pasca melahirkan. Oh, berarti 3 ini Bu, iya, Mas, turunannya. Baik. Iya. Nah, kenapa jahe merah Sob? Karena pada saat masa pandemi ini banyak sekali nih orang-orang yang mengkonsumsi itu ya Bu ya. Iya. Salah satunya juga saya nih mengkonsumsi jahe merah. Iya. Itu apalagi pas anget-anget lagi hujan itu, iya. aduh nikmat banget itu. Iya, benar-benar Mas. Nah, baik Bu, tadi jadi dari jahe merah itu jadi 3 komoditas turunannya. Iya, Wedang, bandrek, dan jamu pasca melahirkan. Iya. Nah, Bu? Nah, untuk mengolah jahe merah ini kan ada teknik khusus nih Bu. Iya. Nah, ini Ibu itu tercetus sendiri atau memang pada saat Ibu mengolah jahe merah ini Ibu pernah mengikuti pelatihan Bu? Di saat ini Pak, belum pernah kita membuat pelatihan kayak bandrek, wedang, kayak jamu-jamu itu kita dari turun-temurun dari orang tua dan nenek-nenek kita. Iya. Wah, Sob. Iya. Ini informasi yang menarik nih. Iya. Berarti memang sudah turun-menurun dan sudah lama sekali berarti ya prosesnya. Iya, dan keluarga kita Pak, keluarga saya sendiri yaitu bidan kampung ataupun dukun bayi. Jadi harus dianjurkan minum jamu. Oh, berarti berawal dari yang menolong ibu melahirkan, dan ternyata jahe merah memiliki khasiat yang baik pasca melahirkan. Dari situlah mulai mengolah jahe merah. Nah, Bu, kalau ini saya mau nanya, jahe merah ini kan istilahnya juga sudah banyak orang yang mengetahui. Nah, ini apakah memang kelompok tani wanita Ibu aja yang mengolah atau memang ada yang lain Bu? Di saat ini Pak, Mas, di tempat kita cuma kita aja, kelompok kita aja. Berarti untuk di desa Temiang tadi? Iya, desa Temiang tadi. Itu hanya kelompok tani wanita Ibu aja ya? Iya. Baik. Nah, berarti punya ciri khas khusus dong? Iya, harus ciri khas dari desa Temiang. Oke, siap. Nah, baik Bu. Tadi memiliki ciri khas. Kira-kira ada nggak sih ciri khas khusus? Misalkan antara di kelompok tani wanita Ibu sama mungkin di daerah lain nih? Kemungkinan Pak, kita membudidayakan jahe merah itu mungkin lebih berbeda dari tempat lain. Itu kita menggunakan lahan gambut Pak. Lahan gambut? Iya, lahan gambut. Dan itu kita menggunakan PLTB Pak. PLTB, apa tuh PLTB nih? Ya, pengolahan lahan
lahan gambut tanpa bakar. Nah, ini sob, ada info menarik dari Ibu Tuti juga bahwa ternyata lahan gambut itu bisa ditanami ya, Bu. Iya. Dan diolahnya itu juga tanpa membakar. Iya. Karena yang kita ketahui mungkin kalau dari zaman kakek nenek saya yang saya dapat informasi itu mungkin mengolah lahan, membuka lahan itu membakar. Iya. Kayak gitu. Nah, namun sekarang kan sudah tidak diperbolehkan lagi ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi Bu Tuti ini melakukan kegiatan pengolahan lahan tanpa bakar. Nah, tuh, jadi itu ciri khasnya ya, Bu ya. Iya, ciri khasnya. Itu berarti harus ada di labelnya tuh, Bu. Iya, harus ada nanti. Harus ada. Insya Allah. Nah, Iya. mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan bahwa ada mereknya nggak, Bu, nih jahe merah? Mereknya ini, Pak. Bandrek dari Basiran, Pak. Basiran. Iya. Nah, nih sobat gambut dan mangrove semua, nih ada bandrek jahe merah. Iya, jahe merah, Pak. Nama produknya Basiran. Basiran ini apa, Bu? Basiran ini terinovasi dari awal pertama itu pembukaan Desa Temiang itu Pengulu itu Pak Kades lah. Oh, Pak Kades awal iya, pertamanya. betul. Dan Basiran itu termasuk sifat-sifat dari Allah SWT yaitu Maha Melihat. Maha Melihat. Waduh, berarti ini filosofinya dalam banget ini ya. Iya. Iya. Nah, berarti sobat gambut dan mangrove ini tadi udah dikenalkan ya produk apa jahe merah yaitu bandrek. Ada apa lagi nih, Bu? Ada selain bandrek? Selain bandrek ya, Pak, ini ada apa? Ada wedang jahe. Wedang jahe dan juga ada ini, Pak, produk-produk dari gambut yaitu buah sukun, talas, keripik pisang, dari gambut juga, Pak. Dari gambut juga? Iya. Oh, berarti menggunakan pupuk-pupuk organik Iya. Nah, berarti ini informasi baru lagi nih ya, Bu ya. Iya. Selain tadi menggunakan melalui PLTB ya, Bu ya, yang tanpa bakar juga bandrek atau jahe ini dan produk-produk lainnya nih. Berarti bebas kimia. Iya. Wah, udah sehat tambah sehat lagi tuh. Iya. Ini tanpa tanpa pengawet, Pak. Oke, baik. Oke, baik sobat gambut dan mangrove, tadi sempat ada kata PLTB nih, Bu. Iya. Pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Iya, betul sekali. Ini pasti ada pelatihannya dong nih, Bu. Iya. Kira-kira PLTB ini Ibu pernah mendapatkan pelatihan nggak sih, Bu, untuk melaksanakan PLTB ini? Alhamdulillah, Pak, saya tahun 2020. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya, Bu ya? 2 tahun yang lalu. Itu kita ada program dari BRGM. Dulu kemarin itu bukan BRGM tapi BRG. Iya. Masih BRG. Betul. Kita diajarkan SL, sekolah lapang. Berarti kader dong. Iya, alhamdulillah. Waduh, ternyata kader SL sob. Iya. Gimana, Bu? Bisa ceritakan nggak nih, Bu, selama pelatihan di sekolah lapang untuk melaksanakan PLTB ini pasti banyak cerita menarik nih. Iya. Nah, sebelum menyampaikan cerita itu tadi, kelompok kita, Pak, berawal dari binaan BRG. Binaan BRG. Ya, tahun 2020 itu terbentuknya di pas sekolah SL Lapang di Bengkalis. Oh, berarti pas terbentuknya pas SL. Iya, jadi di situ kita diajarkan PLTB, membuat pupuk organik, dan pestisida nabati. Oh, berarti semuanya alami semua. Ya, semua alami, Pak. Nah, cerita menariknya nih, Bu, tadi nih belum diceritakan. Setelah mengikuti sekolah lapang, apa aja yang Ibu dapat dan apa saja yang sudah Ibu terapkan? Di saat ini alhamdulillah, Pak. Maaf, Mas Rizky. Maaf. Maaf, kebiasaan manggil bapak-bapak. Memang bukan saya kayak bapak-bapak sih, Bu. Cuma umur saya masih muda. Iya. Nah, di sini saya udah menerapkan pertama kali kepada kelompok masyarakat, kelompok KTWMJ sendiri dan juga dari desa-desa tetangga, supaya membuka lahan itu tidak menggunakan dengan membakar, membakar. Dan harus menggunakan pupuk-pupuk organik, supaya kita produk tanaman kita lebih sehat dan dikonsumsi juga kita dengan sehat juga. Karena kan tadi produknya itu adalah bandrek dan wedang. Nah, ini biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh harus sehat dong ya, Bu. Masa produknya untuk kesehatan pakai bahan kimia, pupuknya nggak boleh.
dan juga jangan sampai pakai pengawetnya. Nah, ini dia, tanpa pengawet ya Bu ya? Iya, tanpa pengawet. Oke, baik. Nah, tadi Bu, karena Ibu sempat ngomongin nih terbentuknya KWT atau kelompok wanita tani tadi itu pada saat kegiatan sekolah lapang. Nah, ini saya pengen tahu nih Bu, terbentuknya itu latar belakangnya apa? Kenapa sampai oke deh Bu Tuti ini buat kelompok ini, tujuannya apa? Kelompok ini berawal 10 orang. 10 orang? 10 orang. Baik. Jadi kita mencoba 10 orang ini tadi tahun 2020 sesudah SL tadi, sekolah lapang. Jadi kita mencoba, berhasil nggak? Alhamdulillah berhasil. Itu kita dengan cara gotong royong Pak. Nah, jadi dari situ terlihat hasilnya, alhamdulillah. Jadi kita tahun 2020 juga 2021 itu kita tambah lagi anggotanya, jadi 13 orang. Berarti nambah 3 orang ya dari awal. Iya, dari awal. Nah, dari situ kita berlanjut lagi, kenampakannya dari pertanian, dari kayak hasil pertanian produk juga olahannya. Jadi produk. Nah, di situ ibu-ibu yang ada di desa Temiang, jadi terinovasi, mau ikut Bu, katanya kan, mau ikut. Karena sudah mulai ada hasilnya, sudah nampak hasilnya. Iya. Nah, alhamdulillah itu kelompok kita tahun 2021 itu udah hampir 50 orang. 2021 kemarin sudah hampir 50? Iya. Wow, banyak banget ya. Iya. Nah, tapi dari 50 orang ini semuanya petani atau ibu rumah tangga semua Bu? Yang sebagian ada guru. Oh, guru. Oh, iya, guru. Nah, ada sebagian guru PAUD, TK gitu kan. Jadi di situ iya, jadi bisa nanti diterapkan ke anak-anak, anak-anak dini gitu, belajar untuk bertani organik, tanaman organik. Oh, berarti banyak banget ya. Iya, dan sebagian atau ibu rumah tangga doang untuk ngisi waktu luang gitu. Iya. Nah, juga ini Pak, sebagian pertanian juga, ibu tani. Ibu tani. Oh, berarti ada yang tani juga ya. Juga. Ada tanam padi, dan sayuran di seputar desa kita. Itu apa anggotanya dari satu desa Temiang aja atau memang karena tadi ya Bu sudah nampak hasilnya, jadi dari desa-desa tetangga tuh pengen ikut kayak begitu. Jadi sekarang kelompok kita masih dalam desa kita sendiri, masyarakat sendiri, kita desa sendiri. Nah, dan desa-desa tetangga itu tertariknya, nah Bu, boleh nggak kami nanam jahe merah atau kayak kunyit apa? Boleh. Insya Allah kita harus bekerja sama. Biarlah kami bikin produknya dan ibu jual bahan bakunya dan bisa berbagi. Iya. Berarti apa desa sebelah bahan bakunya, desa apa yang kelompok tani wanita Makmur Jaya tadi untuk ngolahnya. Berarti bagus. Nah, maksudnya bisa jadi apa namanya satu kesatuan lah. Jadi kesatuan. Tidak di desa aja, juga bisa di desa-desa tetangga. Nah Bu, tadi kan dari tadi kita sudah ngomongin apa produk jadinya nih, bandrek dan wedang jahe. Nah, prosesnya ini dari awal sampai jadi seperti ini Bu, dalam kemasan ini itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan nggak ke Sobat Gambut dan Mangrove semua? Nah, dari awalnya kita itu masih manual Pak. Manual? Iya, masih manual. Belum ada alat-alat mesin tambahan, bantuan mesin itu belum. Gitu. Tapi yang sekarang ini udah dong. Atau masih manual aja nih? Masih manual. Cuma packingnya aja yang masih packingnya kita pesan. Berarti padat karya ya Bu? Iya. bagus. Iya, masih manual. Masih manual. Terintensional gitu lah. Masih tradisional. Maaf. Itu gitu ya. Nah, jadi kalau kendalanya ada nggak sih Bu? Maksud saya tuh karena kan kebanyakan ini sudah termodernisasi pakai bantuan mesin, alat. Nah, kalau untuk yang tradisional ini ada nggak sih kendalanya ketika melakukan proses pengolahan jahe merah ini? Alhamdulillah di saat ini belum ada kendalanya Pak. Dan sekarang pengolahannya tidak ada, tapi pemasarannya kita
pengen meluaskan lagi Pak, itu aja lagi. masalahnya. Nah sementara ini dipasarkannya masih di masih seputar daerah-daerah kita Pak. Berarti di daerah Kabupaten Bengkalis, Riau kayak gitu. Iya di Riau. Ya mudah-mudahan sobat gambut dan mangrove yang menyaksikan podcast ini Bu, ketika ini saya rasa sih sangat tertarik sekali nih produknya karena kan untuk kesehatan bagus, apalagi kita masih di masa pandemi nih menuju transisi ke endemi. Mudah-mudahan produknya dapat dikenal di masyarakat luas seperti itu. Nah, tadi proses sudah dijelaskan ya Sob ya, ternyata memang masih tradisional. Ya, itu ciri khasnya bisa jadi ya Bu ya. Gitu. Nah, setelah itu Bu, ini kan tadi Ibu masih di sekitaran Provinsi Riau saja. Itu kebutuhan pasarnya itu bagus nggak sih Bu di sana? Pasarnya? Maksudnya permintaan dari produk ini nih, produk Ibu tuh apakah sudah continue berlanjut atau memang sistemnya ya udah pesen dulu baru dibuat kayak begitu? Sekarang ini Pak, produk kita ini ada yang pesan dan juga kita harus ada stoknya. Ya, itu kita tidak pesanan aja, juga ada taruh di bumdes, bumdes juga ada juga ditaruh di VVKP gitu. Masih di seputar kita. Jadi harus ada stoknya terus gitu. Tidak nunggu pesan. Nunggu pesan baru buat. Itu untuk mempersingkat waktu ya Bu ya, karena kan zaman sekarang tuh harus sat. Nah, untuk tadi makanan masih tradisional, kira-kira Bu, pernah mendapat bantuan nggak sih, baik itu pelatihan ataupun alat? Di saat ini belum ada. Belum ada ya Bu? Iya, belum ada bantuan untuk alat-alat ini, belum ada. Tapi apakah ketika ini, oke deh, karena tadi kan tradisional itu menjadi ciri khas. Ketika Ibu mendapatkan bantuan, berarti sudah siap dengan melepas tradisional ya dong Ibu? Kalau seandainya ada bantuan, nggak mungkin kita menolak ya. Iya, pasti kita terima. Tapi secara manual itu tetap kita, tradisional itu tetap kita jaga. Karena ciri khasnya. Iya, ciri khasnya. Nah, baik, tadi sudah dijelaskan semua Sob, mulai dari hulu ke hilirnya. Bagaimana dari satu bongkah jahe itu menjadi bandrek ini nih yang ada di dalam kemasan. Ternyata prosesnya cukup panjang gitu ya, karena memang masih menggunakan cara-cara tradisional gitu. Nah, bagi sobat gambut dan mangrove yang ingin membeli nih Bu, yang menyaksikan podcast ini, kira-kira bisa kemana Bu? Apakah sudah ada sosial media dari Basiran ini yang produknya Bu ya? Itu bagaimana Bu cara memesannya? Dan kita menggunakan Facebook. Facebook ya Bu ya? Iya, Facebook. Saya sering di situ menjualnya di Facebook. Facebook berarti aktif di Facebook ya Bu ya? Iya, aktif di Facebook. Dan pesan-pesanannya di situ. Kalau saran saya tambah lagi Bu Instagram. Iya, Instagramnya. Iya. Udah bikin tapi belum coba di situ. Mudah-mudahan di situ. Memperluas jaringan. Iya. Nah, di sini terteranya Pak. Tertera nomor HP nomor WA-nya. Nomor WA. Nah, ya, mana tahu produk kita mau yang mencari, langsung aja hubungi nomor-nomor yang ada tertera di produk ini. Nih Sob ya, nanti mungkin kita close up ada nomor Bu Tuti ya Bu ya? Iya, nomor Bu Tuti langsung untuk memesan. Iya, sama bendahara kita. Ada bendahara juga. Baik. Nah, Bu, kalau produk-produk kayak gini kan tadi Ibu masih tradisional. Iya. Itu kan ada kadaluarsa itu sebentar atau lama ya? Ini Pak, maaf Mas. Produk kita ini bertahannya 2 bulan. Hanya 2 bulan saja? 2 bulan sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan? Iya. Dengan cara ini, jangan ditaruh di kena matahari, sinaran matahari, atau ditaruhkan tempat dingin, kena air. Berarti tidak boleh tempat terbuka ya? Iya, tempat terbuka. Nah, kalau bisa masuk ke tempat yang rapat, penutupannya rapat gitu Pak. Baik. Ini karena memang kenapa sebentar, karena kan tadi tidak pakai pengawet ya Bu ya. Karena kita mau hidup sehat, mengkonsumsi juga bahan-bahan yang sehat ya tanpa pengawet juga tentunya. Seperti itu. Iya. Nah Bu, karena ini kelompok ya gitu kan, kerja bersama. Ini cara pengaturan
keuntungan ini bagaimana Bu? Untuk anggota-anggota nih, Ibu sebagai ketua kelompok. Pengolahannya ini Pak, gitu cara pengolahannya udah terjual semua, berapa modal awal pertama dan udah habis semua, jadi masuk ke kasnya, udah langsung ke hasil untungnya itu kita bagi rata. Langsung bagi rata. Iya, bagi rata. Baik. Nah, untuk ini karena saya penasaran juga nih Bu ya. Iya. Kira-kira bisa nggak sih diseduhin sama Ibu nih? Boleh, saya pengen nyoba rasanya nih, entah wedang atau bandrek karena terus terang saya juga pengkonsumsi. Biasanya sih memang hanya wedang jahe kayak begitu kan, biasanya ditambahin susu kental manis tuh. Nah, ini mungkin bisa dibantu ya teman-teman ya untuk penyeduhannya nih gitu. Jadi sobat semua bisa ngeliat bagaimana cara untuk menyeduhnya gitu. Nah Pak, sebelum kita seduh, boleh. Ini saya terangkan, ini tidak ada campuran susu ataupun madu, telur, itu terserah konsumen nanti. Kita cuma menyediakan biangnya, biang jahenya saja, bubuk jahenya. Bubuk jahenya. Nah, ini masih aslinya Pak. Aslinya. Maaf. Oke, baik. Oke, mungkin bisa disiapkan teman-teman. Nah, 1 gelasnya di sini ada Pak. Cara penyeduhannya dan takarannya berapa kalau kita mau minum. 180 air hangat. Iya. Nah, Bu? Berarti ini istilahnya bisa ditambahkan bahan-bahan yang ingin kayak tadi Bu bilang telur, madu ataupun susu kental manis gitu ya. Oke. Pedes banget nggak sih Bu? Pedes banget ya? Ini nama pun jahe merah. Oh iya. Berapa sendok Bu? Ini kalau bisa, kalau 1 sendok ini itu mau 3. Iya, kalau 180 ml itu 2. Oh, 2 sendok makan ya. Cukup. Ataupun 1 sendok. 1 sendok sudah cukup. Sudah cukup. Udah pedas gitu. Oh, udah pedas. Nah, jadi buat sobat gambut dan mangrove, karena ini memang tanpa pengawet dan murni, jadi cukup sedikit aja ya Bu ya, nggak terlalu banyak. Nah, ini jadi wajib coba nih. Iya. Khas dari Bengkalis. Berarti tanpa ada gula apapun ya Bu ya di sini ya? Kalau di sini tercantum kayak ini, ada komposisinya dari gula aren. Oh, ada gula aren. Gula aren kayak serai, kulit kayu manis itu udah ada di semua sini. Oh, berarti tanpa harus ada gula tambahan pun, kecuali pengen yang manis banget ya baru tambah gula. Kalau mau campur gula boleh. Tapi enggak lah, cukup ini aja. Iya. Nah, saya penasaran nih. Iya. Racikan dari Bu Tuti langsung. Iya, mudah-mudahan jadi makin sehat. Amin ya rabbal alamin. Berarti saya coba ya Bu ya. Iya. Waduh, ini panas. Hati-hati panas. Sob, saya coba ya. Iya, pedes banget. Pedes. Kalau mau ngurangi kayak pakai susu. Pakai susu ya? Iya, pakai susu. Tapi seger loh, maksudnya setelah minum ini pasti badan hangat. Iya, hangat. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Terus sama ya lebih lebih enteng lah badan. Karena tadi yang Bu Tuti bilang bisa memperlancar aliran darah. Untuk pegel, mual, masuk angin gitu. Jadi buat sobat-sobat khususnya nih, sobat gambut dan mangrove yang ada di Jakarta, kota pekerja, wajib minum ini ya Bu ya. Harus dong. Harus. Dan jangan lupa pesannya di Bu Tuti. Nah, bandrek jahe merah khas Desa Temiang. Bengkalis Riau. Oke. Nah, kalau kayak gini Bu? Maksudnya ada maksimal nggak? Maksudnya konsumsinya kayak misalkan maksimal seminggu 3 kali atau ya suka-suka aja, kalau pengen ya seduh, kalau dirasa cukup ya sudah selesai kayak begitu. Iya. Kalau bagusnya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi kalau kayak orang-orang kerja kayak malam-malam itu bergadang. Nah, sukanya orang itu setiap malam gitu. Oh, iya. Jadi masih aman ya Bu ya? Iya, masih aman, nggak ada apa-apanya. Gitu. Tanpapun itu kan tanpa pengawet. Tanpa pengawet tadi. Semua alami Semua alami, baik. Nah, baik sobat gambut dan mangrove, tadi Bu Tuti juga sudah menyeduhkan saya wedang jahenya. Makasih banyak Bu Tuti. Nah,
apa namanya, karena saya sudah menikmati ini nih Bu, saya ada satu pertanyaan lagi. Nah, kira-kira harapan Ibu buat apa namanya produk jahe ini, khususnya apa dari apa kelompok tani wanita Ibu itu sendiri, dari Tani Makmur Jaya ya Bu ya? Iya, kelompok tani wanita Makmur Jaya. Ini harapannya apa Bu? Nah, sekarang ini harapan saya selaku ketua dan mewakili kelompok. Nah, harapan saya yaitu kepada pemerintah daerah, kita memerlukan rumah produksi DP POM-nya, simple halal, dan sekarang produk kita alhamdulillah udah ada PRT-nya, udah izin edarnya. Berarti yang belum tadi BP POM dan label halal. Iya, gizinya. Izin, oke. Ya. Dan harapan yang lain yaitu perbanyakkan bibit jahe merahnya, dan kayak talas. Jadi kalau lebih banyak lebih bagus, banyak lagi kita ada kegiatan-kegiatan produk. Baik. Nah, mudah-mudahan yang kedepannya kelompok kita itu jadi kerja bulan. Jadi ibu-ibu itu ada kerjaan selalu. Iya, kerjaan. Iya. Berarti tidak putus gitu ya? Iya, tidak putus. Jadi kalau jahe sudah panen ada lagi. Ada lagi. Jadi berkesinambungan. Iya. Baik. Jadi kalau bisa harapannya bisa pemasaran masuk ke ibu kota ataupun ke luar dari Indonesia gitu, harapan kita. Nah, ini kalau bisa kita membantu perekonomian masyarakat, kayak ibu-ibu. Jadi ada kebanyak kebutuhan keluarga kayak mau sekolah anak, mau kebutuhan lain-lain, dari hasil kita ada gajinya gitu per bulan gitu. Kayak cita-cita itu harus tinggi ya Pak ya. Ada. Gak apa-apa harus tinggi, setinggi-tinggi langit. Kalaupun jatuh nanti di bintang 1, bintang 2 ya gitu. Nah, di situ di sini kan kita modalnya masih iuran swadaya. Belum ada kayak apa ya, bantuan modal gitu. Jadi dari awal itu kita memang kelompok itu swadaya kayak gotong royong mendiri gitu. Jadi di situ kelompok ini bisa berkembang dan bisa mengajak desa yang lain. Dan bisa berkembang di khususnya di Kabupaten Bengkalis. Iya, gitu. Kabupaten Bengkalis. Baik Bu, mudah-mudahan insya Allah cita-cita dan harapan Ibu ini bisa tercapai dan terdengar, karena mudah-mudahan nih, karena disaksikan oleh Sobat Gambut dan Mangrove semua, bahkan dimasukkan disaksikan oleh seluruh Indonesia nih Bu. Wah, siap-siap jadi terkenal ini nih produk bandrek jahe merah basiran dari Desa Temiang. Nah, baik Sobat Gambut dan Mangrove, tadi sedikit obrolan ya untuk bagaimana jahe merah dari Desa Temiang itu diolah menjadi bandrek, wedang jahe, dan jamu seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga bagi teman-teman atau Sobat Gambut dan Mangrove yang ingin mendapatkan produk wedang jahe ini atau bandrek ini, itu bisa langsung datang ke booth BRGM nih, mumpung masih ada waktu sampai hari Minggu besok atau tanggal 3 Juli 2022 di JCC tepatnya. Dan atau memang sudah lewat dari pameran Indogreen ini, nah teman-teman bisa langsung menghubungi ya Facebooknya Bu Tuti. Bisa disebutkan Bu, Facebooknya apa nih? Facebooknya Tuti Kelana. Tuti Kelana. Iya. Waduh, beda banget, saya kira nama aslinya Ibu Tuti. Bu Tuti Kelana atau Tuti Kelana ya di Facebook ya. Jadi bisa dapatkan produk-produk ya Desa Temiang dari kelompok tani wanita Makmur Jaya. Nah, ini juga tadi harapannya juga untuk memperkuat ekonomi keluarga ya Bu. Karena banyak sekali yang bergantung dari produk ini seperti itu. Nah, baik Bu, mungkin cukup usai sudah obrolan kita yang cukup menarik ini.
Dan saya ingin mengajak Ibu nih untuk melakukan jargon BRGM. Karena Ibu kader biasanya hafal dong jargon BRGM ya. Jadi ketika saya ngomong BRGM, kita sebutkan tagline-nya. Baik Bu ya. Oke. BRGM, pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan. Mari ngewedang. Terima kasih.